Kasus ini itu melibatkan remaja umur 19 tahun namanya Miyako Hiraoka. Dan yang bikin gue kesel adalah sebenarnya pelakunya ini udah ketemu. Cuma gak pernah dihukum sampai sekarang. Nah, jadi di tanggal 6 November 2009 ada seorang pencari jamur gitu. Dia lagi naik gunung buat cari jamur. Tapi ternyata dia malah nemuin kepala tanpa badan. Akhirnya dia laporlah ke polisi dan ternyata itu di daerah Gunung Garyu, Hiroshima. Dan katanya lokasinya itu sekitar 25 km dari tempat kerjaannya si Miyako tadi. Nah, habis itu polisi itu buka CCTV pusat perbelanjaan tempat si Miyako kerja dan ternyata itu kelihatan ada mobil Toyota putih itu parkir di depan pusat perbelanjaan. Terus habis itu ada perempuan masuk ke dalam mobil itu. Cuma mobilnya juga platnya nggak kelihatan karena CCTV-nya tuh kurang kelihatan banget gitu loh. Jadi kasus ini itu tetap berjalan tanpa ada tersangka yang bisa dibawa ke pengadilan. Jadi setiap tahun pas peringatan kematiannya si Miyako ini, polisi itu ngebagiin selebaran. Pokoknya di daerah stasiun yang Hamada itu, terus habis itu di pusat perbelanjaan, buat ngingetin sama masyarakat kalau kasus ini tuh belum selesai. Jadi kalau misalnya lo punya informasi sekecil apapun, kasih tahu sama kita. Jadi kayak gitu. Jadi karena kejadiannya pada tahun 2009, jadi kayak buat pengenalan plat nomor tuh belum ada pada saat itu. Tapi akhirnya di tahun 2016, akhirnya ada tuh buat pengenalan plat nomor dan segala macam kan. Akhirnya polisi bongkar lah CCTV lama, terus habis itu cari ini buat pengenalan plat nomor. Akhirnya diketahui mobil Toyota putih itu adalah milik seorang cowok berumur 30-an bernama Yoshi Haruyano. Kenapa gue bilang pelakunya nggak dihukum sampai sekarang? Karena si Yoshi Haruyano saat itu diketahui udah meninggal dunia. Gak lama dari kejadian pembunuhan si Miyako. Dan dia meninggal dunia itu karena kecelakaan mobil bareng sama ibunya juga. Menggunakan mobil Toyota putih yang sama. Tapi ada yang bilang juga kalau itu tuh bukan kecelakaan, melainkan dia sengaja menghilangkan nyawanya sendiri setelah kejadian Miyako. Terus habis itu ini ada yang bikin gue merinding juga sih. Jadi ada reporter gitu lagi nge-report gitu di daerah penemuan jasadnya si Miyako ini. Terus habis itu kedengeran ada bunyi kayak gini. 広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。Jadi di situ kedengeran suaranya Sugoi Itakata Nandewa Tasidake. Jadi artinya tuh kayak sakit banget kenapa harus gue, jadi kayak gitu. Terus abis itu orang tuh banyak yang ngaitin katanya kayaknya itu adalah si arwahnya si Miyako. Sumpah demi gue merinding banget. Sedih banget coy, merinding banget gue.